Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madina Nabimbar dengan NPM 1003 0123 079. Saya akan membahas tentang artikel saya yang berjudul Peran Tata Bahasa dalam Pembelajaran Bahasa Asing. Nah, ini adalah tujuan penelitian saya. Mengapa saya meneliti ini? Untuk menunjukkan melalui teori segala kemungkinan menyelenggarakan pembelajaran dengan pembelajaran tata bahasa yang maksimal serta menyajikan bagaimana hal ini sebenarnya terjadi dalam praktik. Karena tanpa tata bahasa yang tepat, seorang tidak akan tahu bagaimana berbicara atau menulis dalam bahasa Inggris. Ini membantu kita memahami kata-kata kita juga. Ini pun menentukan aturan mengenai bagaimana kata-kata digunakan dan kapan harus digunakan. Tanpa mengetahui informasi ini, mustahil bagi kita untuk memahami atau mengatakan apapun. Karena tata bahasa bukan hanya tentang mempelajari cara menggunakan kata-kata dengan benar gitu. Ini juga tentang memahami pola bahasa di seluruh dunia, termasuk di negara kita sendiri. Jika pelajar melihat cara kerja pola-pola ini, pola-pola bahasa ini, mereka dapat menggunakannya dan membentuk kalimat tanpa khawatir. Akan merupakan aturan-aturan seperti kesepakatan subjek kata kerja atau kesepakatan gender. Lalu memahami aturan-aturan ini memudahkan pembelajar memahami kalimat orang lain ketika mereka berbicara bahasa asing di televisi atau membaca buku dengan suara keras. Istilah tata bahasa ini mengacu pada studi tentang aturan-aturan untuk mengkonstruksi suatu bahasa atau mengkonstruksi ekspresi individu suatu bahasa. Dengan kata lain, tata bahasa adalah cara mengatur bahasa. Uh, Bagaimana cara membedakan peran tata bahasa dalam linguistik dan pembelajaran bahasa asing? Nah, dalam ilmu linguistik ini, istilah tata bahasa mencakup sistem, kaidah bahasa, dan uraian sistem tersebut oleh para ahli bahasa. Dalam kaitannya dengan pengajaran bahasa asing, tata bahasa merupakan salah satu materi yang harus dikuasai siswa agar dapat membentuk kalimat yang benar, memahaminya, dan menyusunnya. Saat memilih tata bahasa, tujuan pembelajaran dalam kelompok, kondisi pembelajaran teoritis, dan psikologis itu diperhitungkan. Lalu yang selanjutnya, eh, menurut Helbig ini tata bahasa dibedakan menjadi tiga ya. Yang pertama tata bahasa A, tata bahasa B, dan tata bahasa C. Tata bahasa A merupakan tata bahasa A dipahami sebagai sistem aturan bahasa yang lengkap, terlepas dari bagaimana linguistik menyebut atau mendeskripsikannya. Artinya, tata bahasa suatu bahasa dan sistem aturannya adalah secara independen dari deskripsi ilmiahnya. Tata bahasa B yang kedua adalah deskripsi linguistik dari suatu sistem aturan aturan linguistik. Tata bahasa B ini adalah deskripsi yang digunakan untuk tujuan ilmiah. Lalu yang terakhir ada tata bahasa C. Tata bahasa C adalah suatu sistem aturan yang dipelajari siswa secara sistematis di kelas bahasa atau dipelajari secara sembarangan tanpa mempelajari bahasa tersebut. Yang dimaksud dengan ini adalah tata bahasa dalam pikiran. Lalu tata bahasa juga bisa membantu memahami bahasa asing. Tata bahasa adalah studi tentang kata-kata, strukturnya, dan fungsinya. Penting untuk mempelajari tata bahasa karena membantu pelajar memahami bahasa asing dengan lebih baik. Tata bahasa juga memungkinkan mereka memahami bagaimana kalimat dibentuk. Hal ini juga memungkinkan mereka untuk menulis esai dan artikel bagus yang dapat dipahami oleh orang-orang yang tidak tahu banyak tentang tata bahasa. Tata bahasa juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika membahas sesuatu
yang telah terjadi atau yang akan terjadi di masa yang akan datang. Lalu ini hasil diskusinya, pengembangan metode pengajaran memegang peranan penting bagi guru bahasa asing maupun pembelajar bahasa asing. Pertama yang perlu diperhatikan secara khusus adalah metode penerjemahan tata bahasa. Yang kedua, metode langsung. Yang ketiga, metode bahasa audio. Yang keempat, metode audio visual. Yang kelima, metode mediasi. Dan yang keenam, metode komunikatif. Kesimpulannya yaitu menguasai tata bahasa dalam bahasa asing bukan hanya sekadar mengikuti aturan. Ini tentang membuka pintu untuk menuju komunikasi dan pemahaman yang efektif. Melalui latihan yang konsisten, pelajar tidak hanya menyempurnakan keterampilan mereka, tetapi juga mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang struktur dan nuansa bahasa asing. Dengan menerapkan tata bahasa, individu menyederhanakan perjalanan belajar mereka, membuka jalan untuk menjadi komunikator mahir yang dapat mengekspresikan diri dengan jelas dan percaya. Lalu juga di sini diasumsikan bahwa jika tujuan belajar bahasa asing adalah untuk berkomunikasi dalam situasi sehari-hari, maka seseorang tidak perlu secara aktif menguasai keseluruhan tata bahasa, melainkan struktur-struktur yang merupakan bagian dari tata bahasa itu sendiri. Fenomena tata bahasa yang diperlukan untuk memahami makna pernyataan lisan atau tertulis masing-masing bersifat reseptif. Segitu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di penjelasan artikel saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.